Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dengan Sadrak Seswadi sebagai kuasa hukum dan penasehat hukum dari Lesti Kejora. Kesempatan kali ini juga ada yang mendampingi dari manajemen Lesti Kejora, Bang Syafiq dan Kaleo, yang dimana juga hari ini mewakili manajemen akan menyampaikan beberapa hal terkait laporan dari saudara Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Seperti yang telah kami sampaikan di penjelasan kami di awal, bahwa kami mengetahui adanya laporan terhadap klien kami, Lesti Kejora, itu dikarenakan adanya pemberitaan yang disampaikan oleh media massa, di mana laporan tersebut diadukan di Polda Metro Jaya, yang dalam hal ini juga kami masih menunggu hasil perkembangan dari proses penyelidikan seperti apa. Dimana di sini yang pengen kami sampaikan bahwa kami sangat menghormati saudara Yoni Dores untuk melaporkan klien kami Lesti Kejora di Polda Metro Jaya, karena perlu kita ketahui juga bahwa sosok dari Yoni Dores ini merupakan pencipta lagu senior dan juga orang tua yang harus kita sama-sama hormati. Namun demikian, saya sebagai perwakilan kuasa hukum dan juga manajemen ingin mencoba meluruskan beberapa hal yang telah beredar di pemberitaan teman-teman media semua. Poin yang pertama yang pengen kami sampaikan ialah kejadian awal ini dimulai ketika saudara Yoni Dores hadir di kediaman Lesti Kejora, yang dimana saat itu kita ketahui Lesti Kejora saat itu sedang melaksanakan kegiatan syuting ya. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan, itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pihak Yoni Dores telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali, namun pada faktanya hanya diterima 1 kali, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret 2025 dan telah direspon oleh manajemen pada tanggal 6 Maret 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret 2025. Ini merupakan surat balasan atau tanggapan dari manajemen, dan ini merupakan tanda terima yang sudah disampaikan juga ya. Ini beberapa fakta-fakta ya yang kami coba luruskan. Di sini telah terdapat tanda terima yang diterima oleh yang bersangkutan langsung. Jadi terkait dengan adanya tidak ada etikat baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores, asisten dan juga kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama arah tersebut benar atau tidak. Terkait dengan pernyataan dari Bapak Yoni Dores, mungkin dari teman-teman sekalian juga tahu, yang menyebutkan tidak mengetahui manajemen dan juga siapa manajer dari seorang Lesti Kejora. Saya rasa juga sangat mudah untuk mencari manajemennya, karena di dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua, terkait dengan Instagram dari Lesti Kejora juga sudah mencantumkan nomor telepon dari manajer. Jadi kembali kami sebagai kuasa hukum dan perwakilan dari manajemen Lesti sekarang cukup kebingungan ketika ada pemberitaan yang menyampaikan bahwa tidak dapat menghubungi Lesti Kejora dan manajemen. Kemudian terkait dengan
persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya. Perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen yang mana dituduhkan telah melanggar undang-undang hak cipta. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Kemudian poin terakhir yang pengen kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yang dimana nanti akan mengagendakan Lesti pemanggilan, yang dimana kami juga sampai dengan hari ini belum mengetahui kapan akan dilaksanakannya pemanggilan tersebut. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif untuk mengikuti setiap proses yang berjalan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya bagi rekan-rekan semua. Let me do that. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadra Seskoadi, membantah tudingan Yoni Dores yang mengaku sulit untuk bertemu kliennya. Tujuan pertemuan itu berkaitan dengan permintaan tanggung jawab terhadap Lesti soal penggunaan lagu karya Yoni. Gara-gara itu, Yoni Dores juga melaporkan Lesti Kejora terkait dugaan pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya. Padahal, menurut Sadra, kedatangan Yoni saat itu dilakukan di waktu yang tidak tepat. Sebab, Lesti tengah disibukkan dengan kegiatan syuting. Sehingga dari beberapa statement yang disampaikan Bapak Yoni Dores yang menyebutkan tidak diberikan ruang, tidak diberikan waktu untuk melakukan pertemuan. Itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta, dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting. Ujar Sadra Seskoadi kepada wartawan di kantornya di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat, Senin 16/6. Yoni yang saat itu tak kunjung berhasil menemui Lesti, akhirnya melayangkan somasi. Sadra memastikan dirinya langsung merespons somasi tersebut, yang dimana somasi tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Maret tahun 2025 dan telah direspons oleh manajemen pada tanggal 6 Maret tahun 2025 dan telah diterima oleh perwakilan dari kantor kuasa dari Yoni Dores pada tanggal 11 Maret tahun 2025, ucap Sadra. Jadi terkait dengan adanya iktikat tidak baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores oleh asisten dan kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama hal itu benar atau tidak, sambungnya. Karena itu, Sadra sebagai tim kuasa hukum menyayangkan pernyataan yang dilayangkan Yoni Dores dan tim hukumnya kepada media. Ia meminta ke depan agar lebih hati-hati dalam berucap, terutama jika hal itu tak terbukti kebenarannya.
Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau praktisi hukum atau kuasa hukum sudah tahu ya arah statemen saya hari ini menyampaikan hal itu apa, kata Sadra. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan ucapan-ucapan seperti itu, tandasnya. Sebelumnya, Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengungkapkan kronologi dugaan pelanggaran hak cipta tersebut. Dugaan pelanggaran itu bermula dari Lesti melakukan cover beberapa lagu milik Yoni pada 2018. Lesti mengunggah hasil cover itu ke YouTube tanpa sepengetahuan Yoni Dores selaku pemilik lagu. Yoni merupakan pemilik hak cipta atas beberapa lagu yang di-cover oleh Lesti. Hal ini berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan PT ASKM. Drama hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora dan Yoni Dores kini memasuki babak baru. Di tengah sorotan publik, kuasa hukum Lesti akhirnya buka suara dan membantah keras tudingan bahwa sang penyanyi sulit ditemui. Apakah ini pertanda akan muncul fakta-fakta mengejutkan lainnya? Ataukah akan berakhir dengan damai di meja mediasi? Satu yang pasti, kisah ini belum selesai. Jangan lewatkan update terbarunya hanya di Aisyah Channel. Klik like-nya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan gosip paling hot setiap harinya.